Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam. Mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, keberkahan serta keselamatan kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah video dari seorang pendeta, yakni Bapak Pendeta Yakub. Nah, Bapak Pendeta Yakub ini beliau mengatakan dengan jelas bahwa umat Kristen itu menggunakan nama Allah tidak memiliki pondasi atau dasar teologia sama sekali. Dan di video ini juga teman-teman, Pendeta Yakub Sulistyo mengatakan bahwa pada saat Bapak Pendeta ini ingin mendirikan gereja, pendeta-pendeta tidak ada yang mau bertanda tangan. Tetapi yang mendukung beliau justru malah dari pihak Muslim, para kiai dan orang-orang Muslim yang lain. Nah, tak usah lama-lama lagi teman-teman, yuk langsung saja kita simak bersama videonya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat Muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain, dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah, itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah untuk mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain, sehingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori, sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya, karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu ya secara manusiawi memang sangat ironis sekali. Saya sampai hanya memegang uang Rp20.000 saja di tangan, karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena banyak umat Nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya. Tetapi untung dari pihak Muslim justru yang intelektual tentu saja yang bisa menerima kajian saya. Saya garis bawahi ya teman-teman ya. Jadi banyak pendeta yang menyerang Pendeta Yakub Sulistyo. Artinya para pendeta menyerang secara pemikiran ya, bukan menyerang secara fisik. Dan justru dari pihak kiai lah atau dari pihak dari kalangan Muslim yang mau menerima atau mendengarkan argumentasi dari Pendeta Yakub Sulistyo ini teman-teman. Jadi berdasarkan video ini, siapa sih sebetulnya yang intoleran, kami Muslim atau para pendeta? Atau pendeta-pendeta yang dimaksud oleh Pendeta Yakub Sulistyo, siapa yang tidak toleransi? Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo, karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam karena saya membuang Allah, begitu. Saya katakan saya tidak membuang, saya kembalikan dengan hormat, karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat Muslim. Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan,
tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso, silahkan, tidak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga tidak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu, begitu. Tapi ya puji Tuhan, dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya, dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur. Kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini. Ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci, Bapak Pendeta Yakub ini mengatakan bahwa Tuhan dari umat Kristen itu seperti siluman. Karena apa? Karena berganti-ganti nama atau berganti-ganti sebutan. Makanya kemarin dari Kemenak saat peresmian penggantian istilah Isa Al-Masih digantikan menjadi Yesus, Bapak Yakub ini sangat setuju dan sangat mendukung agar tidak terjadi suatu perdebatan antar agama. Bapak Pendeta ini patut diberikan apresiasi karena mindset beliau ini tidak ingin menimbulkan sebuah perdebatan, makanya harus berjalan di relnya masing-masing. Dan yang masih menjadi suatu perdebatan adalah istilah atau kata Allah di dalam Bible
dan itu masih menjadi perdebatan karena sesungguhnya nama Allah itu adalah nama asli dari Tuhannya umat Islam, sedangkan di agama Kristen kata Allah itu hanya sebagai sebutan. Seharusnya umat Kristen itu harus pede dong dengan nama Tuhannya siapa, yakni Theos dalam bahasa Yunani atau YHWH dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu, Bapak Pendeta Yakub ini sangat menunggu dan kapan jatuhnya jika kata Allah di dalam Bible itu diganti menjadi Theos atau YHWH. Baiklah teman-teman, demikianlah video yang saya tayangkan. Semoga bisa mengambil hikmah atau nilai-nilai positif dari video tersebut. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.